sama aja zaman dulu sama zaman sekarang gitu kan. Masih tetap ada eksploitasi. Ya, zaman dulu juga sama, apa bedanya gitu kan. Bahkan sekarang lebih parah mungkin bisa disebut. Bukan hanya mungkin sumber daya alamnya saja, bahkan hukumnya juga udah dijajah. Ya, dijajah. Apa sih itu pemerintah tuh ngurusin bendera? Padahal masih banyak problematika bangsa yang benar-benar nyata di depan mata, itu harus benar-benar diselesaikan, dicarikan solusinya. Kadang kita pusing juga kan, ini bendera saja dipermasalahkan. Tapi kan pemerintah menganggapnya apa? Ini ancaman, Gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa. memecah belah bangsa, gerakan revolusi. Terus ini mencederai atau tidak menghargai daripada jasa para pahlawan. Homo ikut-ikut atau fanatisme katanya. Ini sebuah apa ya, nggak ada gunanya gitu Pak ngurusin hal seperti ini. Ini kemiskinan tuh ada 7 juta tuh Pak tuh orang yang masih miskin. Kembali lagi di Jebret. Oke, baik. Teman-teman semua, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami, yakni Jebret. Apa itu Jebret? Jeda berpikir reflektif totalitas. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita ingin membahas tentang kalau di bulan Agustus nih biasanya nggak jauh-jauh dari kemerdekaan. Isu kemerdekaan. Isu kemerdekaan. Nah, ini yang menarik. Ya, kalau 80 tahun lalu kita memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan nyawa. Tapi hari ini apakah kita benar-benar merdeka? Nah, itu menjadi pertanyaan buat tema kita pada hari ini. Baik. Untuk awalan nih, ya biar kita yang ringan-ringan dulu. Teman-teman kira-kira pengalaman yang paling berkesan apa nih? Kalau biasanya di perayaan 17 Agustus kira-kira. Pengalaman yang paling berkesan dari teman-teman semua nih. Apa nih kira-kira? Mungkin dari Bang Insan dulu nih. Oke. Sebenarnya nggak ada yang berkesan sebenarnya. Karena pribadi gitu kan. Karena memang kita mengetahui lah perayaan HUT RI dari tahun ke tahun itu kan berlangsung sejak lama tentunya. Ya sejak 80 tahun yang lalu lah. Mungkin belum 80 tapi masih 79 tahun yang lalu. Karena beberapa hari lagi kita akan berumur 80 tahun bangsa ini. Kita tahu setiap tahunnya itu pasti mengadakan sebuah perayaan. Itu sebagai bentuk euforia atau kebahagiaan kita akan bertambah usia bangsa ini atau kemerdekaan lah, memperingati hari kemerdekaan. Tentu di dalamnya diisi dengan hal-hal yang berbau kebahagiaan. Segala macam bentuk perlombaan diadakan di setiap RT, tingkat kecamatan, bahkan nasional tuh diadakan gitu sebagai bentuk kebahagiaan mereka itu sendiri. Nah, dan lebih menarik, mungkin ini sedikit sejarah. Mungkin kita bisa cek juga mungkin nanti di Wikipedia atau apa, bahwa euforia ini ada itu atau kebahagiaan ini muncul tuh siapa yang pertama kali mengadakan gitu kan? Ya, sih? Menarik juga. Betul. Kenapa bisa di setiap tanggal 17 itu selalu ada perlombaan gitu ya? Siapa yang pertama kali mencetuskan? Kalau kita lihat dari sejarah itu kan dari kolonial ya kan? Sebagai bentuk apresiasi terhadap orang-orang yang kerja, istilahnya gitu. Menghibur, jadi hiburan. Bagi orang-orang yang kerja dulu, kerja apa namanya? Kerja rodi. Kerja rodi ya kan? Dipekerjakan masyarakat atau pribuminya, baru ketika hari-hari menjelang kemerdekaan itu ya mereka diberikan untuk cuti lah istilahnya, untuk libur, untuk euforia kebahagiaan. Dan kalau pengalaman gue sendiri itu ya tadi mungkin nggak ada yang terlalu. Tapi pernah ikut lomba-lomba gak? Nah, kalau dulu itu lomba apa yang paling sering diikutin? Panjat pinang itu. Panjat pinang ya? Itu udah laki banget kalau laki banget ya. Kalau yang lainnya nggak ada sih. Jadi emang ya secara pribadi emang nggak ada yang kurang berkesan, tapi tentu kita bahagia gitu kan, bahagia melihat bertambah usianya bangsa ini itu merdeka gitu kan, merdeka yang memang betul-betul kita pahami secara umum dan orang-orang pada dasarnya memahami makna merdeka, kita bahagia gitu. Wah, ternyata ya Indonesia bertambah umur ini udah 80 tahun merdeka gitu. Itu pasti kita senang dari situ kan. Benar. Tapi dari merayakan kebahagiaan itu mungkin ya biasa aja sih kalau gue ya. Bang Rifki gimana nih? Lomba-lomba agak nih kira-kira? Tergantung. Ikut lomba gak? Sebenarnya tergantung pada orang sih. Kalau emang ketika saya sendiri masa kecil itu merayakan kemerdekaan itu sesuatu hal yang spesial.
Karena ketika kita kecil itu yang kita pandang itu bukan terkait kemerdekaannya mungkin ya. Iya. Ya kesenangannya saja. Seperti contohnya dapat hadiah, Iya. main bola dapat hadiah, dapat penghargaan, lomba balap karung, lomba tarik tambang segala macem. Itu ketika kita kondisi kecil gitu, kita belum paham akan arti kemerdekaan itu yang sebenarnya. Iya. Yang penting seru. Ya seru Ikut kalau masih gitu. kecil. Tapi beda cerita kalau kita udah gede. Gitu kan. Ada emang sebagian orang yang ketika udah besar itu kan memang sadar akan kondisi, ada yang akan melek kondisi politik gitu kan. Iya. Nah, mungkin dari orang-orang tersebut mereka itu menganggap kemerdekaan ini bukan apa-apa. Karena mereka tahu akan situasi negara ini seperti apa gitu kan. Bagi mereka mungkin bukan suatu hal yang spesial, bahkan tidak ada maknanya sama sekali. Jadi kemerdekaan itu hal yang palsu gitu, maksudnya sebetulnya belum merdeka gitu bagi Iya, orang-orang yang sadar gitu. iya, yang sadar akan politik di negeri ini. Kan keadaannya seperti apa dari segala aspek lah ditinjau. Kemudian ada juga yang orang sedar ikut-ikutan, udah gede, ya udah bapak-bapak ikut-ikutan, mereka mungkin kurang paham ya, sebagian orang-orang yang di kampung itu udah gede, udah besar, kurang paham mereka akan politik, itu menganggapnya ya seru-seru aja, sama seperti halnya anak kecil gitu, seru. Padahal mungkin kemerdekaan yang sesungguhnya itu entah sudah didapat dia tuh atau belum gitu, yang Penting bahagia. Iya, bahagia. Seru gitu ya. Iya. Ya itu aja sih sebenarnya poin yang emang anak tinjau, anak rasakan itu seperti itu terkait kemerdekaan itu. Gimana Cuk? Kalau perlombaan di 17 Agustus sering ikutan nggak dulu? Wah, kalau dulu mah ya jangan ditanya, apalagi kita di Jakarta itu lebih banyak aktivitasnya tuh kalau 17 Agustus. Bahkan anak-anak muda dulu ya. Itu bikin panitia khusus biasanya. Oh, iya. Karang Taruna, Karang Taruna, Karang biasanya yang Taruna. paling Itu bertugas udah paling tuh. sibuk itu biasanya. Iya, iya. Itu anak-anak muda yang biasa kan, kalau anak dulu sering main warnet kan, anak-anak muda ditarik sama Pak RT sama Pak RW. Kita bikin acara lomba-lomba. Nah, dan anak tuh sering ikut itu, sering ikut. Lomba apa tuh Lomba yang paling seru itu cuman satu, San. Apa itu? Apa namanya? Gigit uang gopean itu Di kelapa, di sagu, Oh. Iya, di di sagu. sagu atau yang di melon. Ada cuannya. Cari yang ada cuannya biasanya. Kalau dulu kan, kayaknya kalau yang ada duitnya tuh lebih seru. Kalau buku, kalau yang hadiah buku pulpen udah banyak, jadi ikutnya yang kayak gituan. Seru banget. Iya, benar-benar. Karena dulu apa namanya? Ya kita tadi memandang kemerdekaan itu sebagai sebuah ajang kebahagiaan, kesenangan yang kita tampilkan. Karena ya Ana juga baru tahu tadi sejarahnya, ternyata adanya perlombaan-perlombaan di perayaan kemerdekaan itu diwujudkan dengan perlombaan-perlombaan, mungkin tadi karena di zaman era hiburan buat orang-orang pribumi. Wah, udah capek kan kerja rodi padahal dibayar walaupun dikorupsi sama pejabat-pejabatnya kan. Nah, dikasih kesenangan, suruh lomba-lomba sehingga mereka melupakan arti kemerdekaan yang sungguhnya. Nah, Ana juga baru tahu tadi. Kalau meninjau, iya benar tadi kata Rifki itu. Emang kalau lagi kecil mah kita taunya euforianya doang, keseruannya, kebahagiaannya itu. Apalagi lomba itu menjadi ajang silaturahmi. Yang nggak kenal RT 1 lawan RT 2. Nah, itu kan nanti jadi kenal, jadi konco kan, jadi kawan. Walaupun kadang musuh-musuhan. Iya, walaupun kadang musuh-musuhan. Nah, ada gotong royongnya, jiwa gotong royongnya ada, walaupun hanya 17 Agustus biasanya. Nah, itu pas kita dulu mah biasa aja, nggak nganggep makna kemerdekaan sesungguhnya. Belum sampai ke sana ya. Belum sampai ke sana. Nah, ketika kita sudah beranjak dewasa, nah itu kan akal kita lebih tajam lagi, apalagi kita kan sebagai seorang mahasiswa, intelektualitasnya lebih tinggi lagi, seorang akademisi itu. Nah, kita membaca ini maksud makna kemerdekaan itu yang sesungguhnya gimana.
Nah, itu pas baru muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya setiap kemerdekaan, emang kemerdekaan itu kan kita bebas kan, bebas mau ngelakuin segala hal kan bebas. Tapi kenapa makna kemerdekaan ini selalu ditampilkan dengan cara perlombaan-perlombaan tadi? Makna kemerdekaan sesungguhnya itu apa? Nah, itu pas kita dewasa, pas kita sudah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baru muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu kalau pengalaman Ana sih serunya pas Gitu lagi perlombaan itu. Tapi memang tadi ngambil koin di buah itu ya. Iya, ngambil koin itu ada cuannya tuh. Kalau yang lain mah biasanya coba siapa yang hafal Pancasila. Saya mah paling hafal itu kalau Pancasila. Cuman 5 doang. Kalau suruh ngapal Al-Baqarah mah agak lupa. Kalau Pancasila 5 doang mah hafal. Iya, benar. Berarti tadi kan menarik ya. Berarti sebetulnya ketika dulu kita tuh memandang 17 Agustus ya tadi hanya seru-seruan aja sebetulnya. Iya. Belum sampai berpikir sebetulnya makna kemerdekaan itu apa ya. Kalau menurut Bang Insan sebetulnya merdeka itu apa sih? Kalau menurut Merdeka Bang itu Insan? apa? Ya, merdeka itu apa? Nah, ini berarti kan sebuah pertanyaan besar bagi kita ya. Iya. Kita mau hampir 80 tahun merdeka itu Iya. buat siapa? Hmm. Itu kan kita harus pentingnya kita refleksi lah melihat ke belakang. Jadi kemerdekaan itu dalam dunia diartikan dalam dua. Ada merdeka secara hakiki atau secara fisik lah kan Iya. ya. Bukan kemerdekaan tapi penjajahan. Berarti kan makna merdeka sebelum ke situ, makna merdeka itu apa dulu sih kan? Itu jadi pertanyaan besar bagi kita kan. Merdeka itu seperti apa? Merdeka itu ya tadi sebuah kebebasan. Bebas. Kita melakukan suatu hal itu bebas. Tapi kebebasan tadi itu ada konsekuensi tersendiri. Jadi dalam arti bebas itu ya Bebas dari penjajah gitu ya. ya ada syaratnya juga. Nah, kalau kita melihat merefleksi ke dunia hari ini, ketika dulu penjajahan itu bisa dibagi dua. Ada penjajahan fisik, ada penjajahan non fisik. Kalau penjajahan fisik mungkin sekarang ya jelas lah, Indonesia khususnya itu sudah tidak lagi mengalami yang namanya penjajahan secara fisik. Penjajahan fisik itu biasanya mereka berusaha untuk menguasai sumber daya alam, mengontrol pemerintahan, politik, budaya, sosial, yang dimana hal-hal semacam itu tuh menguntungkan bagi mereka. Kita tahu dulu ada yang namanya 3G, Oh, gold, glory, dan glory. gospel. Ya, gospel. Nah itu kan 3 slogan yang kalau kita lihat dari sejarah itu hampir setiap penjajah itu mereka menggunakan 3G tadi terhadap negeri yang mereka jajah, baik itu oleh Portugis, Inggris, Prancis, Benar. atau yang negara-negara penjajah lainnya yang dari barat lah. Ya. Yang pertama kan mereka pasti datang ke suatu negeri itu untuk mencari kekayaan atau Kekayaan. emas tadi gitu Iya. kan. Dengan cara apa? Yaitu mengeksploitasi sumber daya alamnya. Mengambil rempah-rempah seperti Belanda ke kita Iya, kan. betul. Mengambil mineral, batu bara segala macam itu diambil untuk mereka. Dan kita tahu negara-negara Eropa itu mereka berusaha memperkaya diri mereka tadi. Itu kan dari segi kekayaan tuh. Nah, faktanya sudah jelas sudah banyak lah. Iya. Terus yang kedua dari glory, kemenangan. Nah, yang menarik negara-negara Eropa itu mereka tadi antara satu dengan yang itu berusaha untuk menjadi penguasa di dunia. Iya. Kalau dulu kan kita tahu lah jalan atau bukan jalan ya, sesuatu yang mereka lakukan untuk mencapai suatu negeri itu bukan lewat darat tapi lewat laut. Iya. Berarti kan semakin jangkauan mereka jauh itu menunjukkan kekuatan militer dan teknologi mereka itu kuat. Iya. Kapalnya kokoh kuat kan bisa nyampe ke Kan. paling jauh yang belum tersentuh sama negara manapun. Berarti kan ketika satu negara itu sampai ke Indonesia misalkan, itu menunjukkan apa? Ada Kekuatannya dia. Kekuatan yang dimiliki itu Iya. kan. karena butuh modal juga Betul. kan. Sama halnya kayak yang menemukan Amerika yang katanya siapa tuh? Pendiri Amerika pertama. Itu kan dia yang pertama kali menemukan benua Amerika. Iya. Yang dimana di benua Amerika itu ada siapa? Ada suku Hindian. Oh ya, suku Indian. aslinya betul. itu. Itu kan ya sama nggak diterapkan juga yang namanya 3G Iya, tadi. Hampir dimanapun tuh sama gitu. Ya mungkin sekarang suku Indian di Amerika sudah nggak ada. Nah, itu kan dari tadi glory kemenangan itu menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh negara tersebut.
Dan memang dengan jalur laut itu menunjukkan yang namanya superioritas ras dan keagamaan mereka. Jadi untuk menyebarkan agama juga. Iya. Baru masuk yang ketiga tadi, gospel itu penyebaran agama. Jadi ada 3 motif gitu. Ada 3 motif penjajahan yang memang dari dulu kita tahu. Glory, Gold, glory dan gospel. gospel. Dan 3 itu saling berkaitan loh. Ya. Jadi kejayaan itu mendukung kekuasaan, kekuasaan melegitimasi agama, agama memberikan pembenaran moral terhadap eksploitasi dan penjajahan. Ya. Sekarang kita lihat Indonesia, apakah Indonesia dulu ya sama, Indonesia juga sama, step pertama kan Ya. diambil kekayaannya rempah-rempah sumber daya alam. Yang kedua ya tadi Ya. Belanda berkuasa, ada Portugis, ada Jepang juga. Yang ketiga juga tadi Gospel, penyebaran agama itu terjadi di Maluku. Jadi VOC itu mereka mendukung penginjilan di Maluku dan di Minahasa. Itu nanti bisa dicek datanya, ada seperti itu. Berarti memang hari ini tuh kita kalau dikata merdeka itu sebetulnya sudah merdeka gitu, tapi secara fisik gitu ya. Tapi hakikat tuh belum. Karena tadi banyak sumber-sumber daya alam kita yang ternyata masih dieksploitasi. Nah, kalau menurut Bang Rifki sebetulnya eksploitasi itu misalkan kan tadi disebut oleh Bang Insan itu adalah bentuk penjajahan gaya baru lah. Nah, untuk menyadari hal itu bagaimana tuh kira-kira Bang? Sebetulnya kan kalau itu sebagai bentuk penjajahan harusnya rakyat kita ini merasakan ya. Tapi pada faktanya ternyata rakyat kita ini, masyarakat itu masih belum merasakan tuh. Buktinya setiap tanggal 17 Agustus kita masih merayakan kemerdekaan. Padahal hakikatnya belum merdeka. Gimana tuh kalau menurut Bang Rifki? Iya. Kalau menurut Bang Rifki untuk merasakan penjajahan itu gimana sih sebetulnya untuk memahami hal itu gitu? Ya, tadi mungkin dari arti apa itu artinya merdeka gitu kan. Ya. Kan merdeka itu bebas, mungkin secara umum ya. Arti kemerdekaan itu kan kebebasan politik, nggak ada campur tangan sama asing segala macam. Itu baru masih banyak syarat yang lain terkait tentang merdeka tadi yang dijelaskan oleh Bang Insan kan. Bagaimana tadi menyadari bahwasanya kita itu sedang dijajah oleh gaya baru gitu. Ya, gaya baru. Sebenarnya kan sama aja zaman dulu sama zaman sekarang gitu kan. Masih tetap ada eksploitasi. Ya, zaman dulu juga sama, apa bedanya gitu kan. Bahkan sekarang lebih parah mungkin bisa disebut. Bukan hanya mungkin sumber daya alamnya saja, bahkan hukumnya juga udah dijajah. Ya, dijajah. Itu kan bisa dijual beli. Nah, itu mungkin untuk menyadari hal itu tuh agak rumit. Ya. Karena emang di sisi lain untuk menyadari akan bahwasannya kita ini dijajah itu sulit, karena penjajah itu sendiri terus memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu hal yang memang kita tuh terus menerus dibikin nina bobo gitu kan. Tuh Tidur lagi. Iya, tidurnya apa contohnya? Mulai dari HP, game segala macam. Itu kan pengetahuan seseorang apabila didorong terus sama contohnya gadget masalah sekarang yang paling rame, itu sulit sebenarnya untuk mengetahui akan Indonesia merdeka atau belum, masih dijajah. Karena distraksi itu berarti ya. Karena masih terus kalau bahasa orang Sunda diwalkeun. Wah, nih dikasih dijejelin terus. Iya, dijelin terus. Nih, sibuk lah lu sama ini, sibuk lu sama ini. Jadi nggak peka sama kondisi ini. Teralihkan. Jadi sebenarnya agak sulit. Jadi emang harus butuh pemikiran yang sangat matang gitu kan, akan kita tuh dijajah atau belum. Harus benar-benar bagaimana kita bisa mengalihkan diri kita dari gadget contohnya. Menyibukkan diri dengan hal-hal baik itu keilmuan tentang hal apapun lah di Indonesia ini. Harus mulai peduli gitu ya. Mulai peduli. Lingkungan sekitar. Itu agak sulit emang ketika kita ingin masyarakat Indonesia itu sadar akan ini merdeka atau belum, dijajah atau belum. Karena di sisi lain penjajah tersebut terus
memberikan kepada masyarakat Indonesia hal-hal yang membuat mereka itu lalai yang mengetahui ini merdeka atau belum. Apalagi contohnya mereka berada di pojok-pojok negeri, ada di kampung segala macam, yang di kota aja kadang-kadang masih ketinggalan pengetahuan akan kita dijajah atau belum gitu. Pokoknya 3T, terpelosok, terdalam, terpencil. Itu wah agak sulit. Agak sulit. Kalau menurut Bang Ucup gimana nih pandangannya terkait? Kalau masalah kemerdekaan ya, itu kan tadi penjajahan itu kan bisa dari secara fisik ataupun secara non fisik. Nah, kalau dikatakan memang Indonesia itu udah merdeka sejak ya anggaplah 80 tahun yang lalu, emang sudah merdeka secara fisik. Jadi penjajahan itu kan sebuah tindakan yang dikecam, bahkan ya dikecam sama berbagai negara. Tindakan penjajahan itu kolonialisme, Mengambil hak gitu. ya mengambil hak orang lain, dan itu tindakan yang ilegal. Nah, kalau dilihat secara mendalam terkait makna kemerdekaan ini, ya, Indonesia ini tidak pernah merdeka, baik secara fisik maupun non fisik. Oh, secara fisik belum merdeka. Belum merdeka. Kenapa? Ya kalau zaman dulu penjajahannya secara fisik itu tadi menguasai, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negara satu oleh negara yang besar. Nah, Indonesia tuh masih seperti itu. Cuman dengan legalitas. Kalau dulu kan ilegal. Kalau sekarang kan udah legal sekarang. Undang-undangnya. Ada undang-undangnya, dilindungi bahkan. Ya. Nah, itu kalau makna kalau dilihat secara mendalam, Indonesia tuh tidak pernah merdeka secara fisik ataupun non fisik. Ya. Sehingga yang kita lihat kemarin kasus Minerba itu kasus tambang di Papua itu nikel yang dikeruk, bahkan yang sebelum kita mengundang bintang tamu Kang Ali Baharsyah yang mengungkapkan bahwa ada 42.000 lubang bekas penggalian tambang yang dibiarkan sehingga merusak ekosistem alam. Nah, itu kan menjadikan bahwa Indonesia itu belum sepenuhnya merdeka. Merdeka itu hanya sebagai label untuk membuat sementara rakyat itu ya senang gitu, nggak merasa terancam. Baik secara fisik, walaupun berarti hari ini nih penjajahan tapi secara legal ini. Iya, penjajahan secara legal dalam fisik. Di non fisiknya lebih parah. Tadi non fisiknya apa? Tadi masalah HP, masalah gadget lah, ataupun masalah-masalah disibukkan dengan hal-hal yang hal-hal disibukkan dengan hal pribadi dan melalaikan hal yang lebih besar daripada itu tentang negara ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, mungkin itu. Nah, berarti kalau saat ini kita belum merdeka, kalau menurut Bang Insan, berarti siapa nih yang menjajah kita sekarang? Siapa pelaku penjajahnya? Berarti kan kita lagi dijajah nih. Siapa? Kan kalau dulu nih Belanda, Jepang. Sekarang siapa? Menarik ya pembahasan ini. Jadi kita tahulah adanya perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga belum ada. Belum. Katanya mau. Jadi perang dunia pertama dikobarkan oleh Jerman. Akhirnya itu dibagi dua blok kan, ada blok sekutu, ada blok poros. Ya. Yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris dan sekutunya. Jerman kalah tuh. Akhirnya karena Jerman kalah, dalam sebuah perjanjian Jerman itu harus menanggung semua kerugian akan negara-negara yang hancur tuh. Akhirnya kan Jerman udah dia ikut perang juga, harus memperbaiki dalam negerinya gitu dulu kan. Iya. Harus juga bertanggung jawab terhadap negara-negara yang lain yang hancur gitu kan. Nah, tentu disitulah muncul spirit nasionalisme yang namanya Adolf Hitler lah, gitu kan. Ada filter. Berarti kan perang dunia pertama tadi siapa? Inggris. Iya. Inggris yang mendominasi gitu kan. Nah, ketika perang dunia kedua, akhirnya Jerman pula lah yang mencetuskan tadi, yang Hitler tadi dengan narasi atau pidato yang berapi-api tentang kekalahan perang dunia pertama itu membuat mereka sakit hati lah, terhina kan, gara-gara harga yang harus mereka bayar karena kekalahan tadi.
Akhirnya pecahlah Perang Dunia Kedua. Sama tadi ada blok poros, ada blok sekutu gitu kan. Nah, yang dimana tadi di situ terjadilah peperangan yang melibatkan Turki Utsmani kan. Turki Utsmani mulai masuk tuh karena apa? Karena Turki punya hutang besar ke Jerman pada waktu itu. Yang dimana Turki pun ke bawah dan ya kalah di pihak Jerman. Di situ yang menang siapa? Inggris lagi, Inggris dan sekutunya, termasuk Amerika. Ya. Itu. Awalnya Inggris itu kan dia mendominasi di daerah Timur Tengah tuh. Jadi makanya ketika Turki Utsmani hilang atau terpecah menjadi 50 negara bagian, itu rata-rata yang mendominasi di bagian Timur Tengah itu Inggris. Yang memberikan mandat pendirian satu negara itulah. Ya. Itu Inggris nah setelah Inggris akhirnya dominasi Inggris itu hilang di Timur Tengah, digeser oleh siapa? Oleh Amerika. Berarti kan Perang Dunia Kedua nih itu tahun berapa Perang Dunia Kedua berakhir itu? Ya pokoknya pas pengeboman Hiroshima Nagasaki oleh Amerika kan, itu menandakan kekalahan Jepang oleh Amerika. Itu kan Amerika sampai sekarang masih memegang kekuasaan kendali terhadap seluruh negeri. Nah, yang menarik di sini berarti kan Amerika itu sebagai negara adidaya lah yang katanya kan, negara adidaya sejak Perang Dunia Kedua sampai dengan sekarang. Nah, tapi penjajahan gaya baru Amerika itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu mungkin mengirimkan militer ke satu negara untuk benar-benar menjajah, ngebom gitu kan. Jadi benar-benar ada militer, di samping militernya ada dilakukan eksploitasi, pengambilan rempah-rempah sumber daya alam. Itu kan dulu. Nah, kalau sekarang tuh dengan gaya baru, udah nggak zaman gitu kan. Karena ya dia sendiri yang membuat ada yang namanya HAM gitu kan, adanya hak asasi manusia. Ya. Ada hak asasi manusia. Dan di situ kita bisa melihat jadi Amerika itu dia hampir mendominasi negara-negara yang ada di dunia, walaupun nggak semua, walaupun Inggris masih independen atau Uni Eropa kan, Rusia, Cina itu kan masih mereka tuh berperang gitu kan, tapi dengan gaya baru, nggak kayak dulu, nggak main rudal, udah nggak main tembak-tembakan, tapi main kaki tangan. Bisa kasih contoh gak Bang? Maksudnya hari ini berarti kan tadi Abang bilang Amerika menjajah, sebetulnya masih menjajah, cuma dengan gaya baru. Nah, apa contoh bentuk penjajahan yang saat ini masih terjadi gitu? Berarti kan kita masuk ke tadi penjajahan gaya baru atau non fisik berarti kan? Nah, Indonesia itu masih dijajah dengan gaya non fisik. Seperti dari sektor politik lah, politik. Nah, politik Amerika yang sekarang menonjol atau mungkin tahun 2000-an itu tentang masalah terorisme. Ya kan? Itu kan politik terorisme itu kan dari siapa yang pertama kali mencetuskan tentang terorisme? Itu kan dari Amerika. Dan dari terorisme inilah menjadi senjata bagi Amerika untuk memecah belah dunia menjadi dua bagian. Yang pertama bersama Amerika dengan sistem kapitalisnya atau bersama Islam dengan sistem Islamnya. Nah, ini yang menarik nih. Nah, sekarang kan Indonesia itu pernah diembargo yang luar biasa itu. Embargo tuh nggak boleh ada hubungan dagang apapun dengan Indonesia. Pernah diembargo Amerika dari 1955 sampai 2005 itu diembargo. 2005 embargo dicabut. Pertanyaannya gara-gara apa dicabut? Karena Amerika melihat Indonesia berpotensi. Indonesia tuh udah gembar-gembor dari 2005 itu memberantas terorisme. Nah, jadi Indonesia tuh di situ Amerika melihat ada potensi nih. Karena apa? Indonesia pada hari itu udah pertama dia udah melakukan pemberantasan, maka Densus dibuat buat apa Densus? Untuk buat khusus memberantas terorisme. Ini kita ngomong sektor politik ya. Politik Amerika yang sekarang ada di Indonesia. Ada Densus itu untuk memberantas terorisme. Terorisme itu agendanya Amerika. Pertanyaannya apa definisi terorisme? Coba cek di Google. Buka coba. Buka. Coba kita lihat. Definisi terorisme. Definisi terorisme. Kita lihat. Mana nih? Definisi terorisme. Biar yang lain tahu nih. Biar lebih relate ya. Terorisme itu. Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan mencapai tujuan politik, ideologis atau agama.
seringkali melibatkan serangan terhadap warga sipil atau objek vital. Tadi poinnya apa yang pertama? Yang menimbulkan Menimbulkan ketakutan dan mencapai tujuan politik, ideologis atau agama. yang bagian awal. Penggunaan kekerasan atau ancaman Kekerasan, kekerasan. ancaman, Dan juga menimbulkan dan kekhawatiran. menimbulkan kekhawatiran. Itu kan terorisme, arti terorisme ya teman-teman ya. Kita lihat sekarang, terorisme itu biasanya dilabelkan sama siapa? Nah, Islam. Islam apa non-Islam? Islam. Islam. Kenapa? Karena gini, Amerika itu sejak kekalahan komunis yang ditandai oleh Rusia, ya kan? Rusia bukan sih? Uni Soviet. Uni Soviet, kekalahan Uni Soviet, dia tuh melihat lagi nih. Karena kan kita tahu ada 3 ideologi besar di dunia. Ya. Kapitalisme, Islam, sama komunis. Melihat komunis sudah hancur, walaupun Islam sudah hancur, sudah runtuh juga kan, tapi melihat nih masih ada api-api semangat dari setiap individunya. Ya. Maka ini berpotensi Islam itu bertentangan dengan kapitalisme. Islam tak menolak nih. Oh berarti Amerika udah tahu nih. Ini kalau dibiarkan terus menerus nanti bisa menjadi daulah lagi istilahnya. Ya. Muncul khilafah baru, predator baru lagi. Mereka ketakutan. Akhirnya mereka menggencarkan sebuah politik mereka sih itu tadi tentang masa terorisme. Yang sekarang di Indonesia itu ada nggak sekarang yang masih ada. Dan kalau kita tahu tadi definisi tadi, ya berarti kan itu khusus buat orang Islam. Pantesan ada Islamophobia. Islamophobia. Berarti dari situ berarti ya ininya. Iya, itu agenda politik Amerika yang sekarang ada di Indonesia itu penjajahan. Yang masih secara berbekas politik. ya. Masih berbekas. Bahkan sampai saat ini. Betul. Oh, berarti emang pas keruntuhan Uni Soviet kan dulu ada dibagi 2 blok, itu blok barat dan blok timur. Ketika runtuhnya Uni Soviet di tahun 19 berapa tuh? Apa namanya 95 apa? Nah, itu runtuhnya Uni Soviet itu maka timbullah apa namanya karena dilihat Islam itu berpotensi untuk kembali bangkit setelah kekalahan keruntuhnya daulah Ottoman, Turki Utsmani. Nah, sehingga makanya mungkin bisa jadi karena terjadinya embargo dilihat karena Indonesia mayoritasnya Muslim, berpotensi timbulnya bangkitnya Islam di Indonesia, akhirnya diembargo lah sampai 2005 masuk akal. Iya. Jadi melihat nih, wah nih kalau dibiarin ngeri juga gitu. Iya. Apalagi melihat Indonesia sebagai muslim terbanyak. Ya. Kalau ini dibiarkan menyebar, nggak ada pemutusan atau misalkan pemberantasan lah, ya ini bisa bahaya gitu. Karena memang waktu itu umat Islam, ya kita tahu lah sejak khilafah Turki Utsmani runtuh, ulama seluruh dunia itu mereka mengadakan konferensi pers, konferensi khilafah di Turki apa di Mesir kalau nggak salah itu. Mesir. Di Mesir. Jadi Amerika itu takut gitu. Jadi karena sekarang komunis gak ada, udah hilang, walaupun masih ada gitu kan beberapa negara kayak Korea Utara, tapi Islam itu berpotensi besar gitu, ancaman bagi mereka. Dan ada satu dokumen itu bahasa Inggris gitu kan, saya nggak tahu juga bahasanya, tapi di dalam dokumen itu dari kalau nggak salah dirilis dari 2002 ya, yang dimana di dalamnya itu menyatakan Amerika itu sebagai polisi dunia. Oh iya benar. Dan harus Dewan Keamanan. Dan yang dimana dia tuh menerapkan unilateral namanya, atau keputusan sepihak terhadap pemberantasan terorisme dan senjata pemusnah massal. Nah ini yang menarik nih. Jadi 2 hal itu kalau negara lain itu mereka nggak setuju, nah siap-siap nanti militer Amerika sowan ke negaranya. Misalnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, negara mana yang dia menolak terorisme? Ada nggak yang menolak? Nggak ada. Semua setuju akan terorisme. Coba di negeri-negeri muslim yang lain lah yang katanya Islam, ada nggak terorisme? Ada. Dilabelkan pada siapa? Pejuang-pejuang Islam. Ada nggak terorisme dilabelkan pada Zionis? Kagak ada. Padahal Zionis tadi memenuhi nggak definisinya? Wah, lengkap. Sungguh sangat-sangat. Artinya apa? Ini benar-benar adalah agenda Amerika yang masuk ke dalam politik Indonesia. Itu dari segi politiknya. Mungkin kalau dari segi ininya ya, mungkin kalau tambahannya dari kalau penjajahan secara non verbal, non fisik itu tadi gospel itu penyebaran agama, terus penyebaran pemahaman kapitalisme ya sebagai bentuk ideologi untuk dijajahkan ke negara-negara
seperti Indonesia misalnya, itu tadi didoktrin dengan hal-hal yang berbau kapital, yang kalau apa namanya memisahkan agama dari kehidupan. Yaudah agama mah di masjid-masjid aja, agama itu di tempat-tempat ibadah aja, di kelenteng lah, di gereja lah. Masalah kita di luar ibadah, nah itu masalah kita pribadi, nggak usah sangkut pautkan agama dengan kehidupan. Nah itu mungkin apa namanya ada doktrin pemahaman yang gospel tadi. Iya, yang dijajahkan kepada khususnya kepada Indonesia, sehingga mereka lalai daripada sehingga tujuannya untuk melalaikan mereka dari makna arti kemerdekaan sesungguhnya. Kalau menurut pandangan Bang Rifki gimana nih contoh daripada penjajahan Amerika terhadap negeri kita, Indonesia nih? Kan tadi oleh Bang Ihsan udah dijelaskan tuh, pelakunya adalah Amerika dan bentuknya salah satunya adalah dengan isu terorisme itu. Kalau menurut Bang Rifki gimana nih? Contoh penjajahan Amerika terhadap Indonesia pada saat ini. Dari verbal. Ya, apapun. Ya sebenarnya jelas banget sih penjajahan Amerika terhadap Indonesia itu. Bisa kita lihat ya, kita semua bisa lihat penjajahan Amerika terhadap Indonesia itu, apalagi masalah tambang ya ada di Papua gitu kan. Itu kan udah jelas, bisa dilihat oleh siapapun, tapi tidak semua orang walaupun itu jelas Tidak bisa semua menyadari. orang, ya. Iya. Itu jelas cuma tidak bisa menyadari. Apalagi kan Freeport ya. Iya. Freeport itu termasuk. Itu jelas cuman tadi nggak semua orang menyadari, itu baru mungkin dari yang bisa kita lihat, belum lagi yang tidak bisa kita lihat secara langsung itu kan, terkait apa yang dilakukan oleh presiden dengan Donald Trump itu kan. Masih ada mungkin misi-misi lain yang dia lakukan terkait yang mungkin Prabowo sendiri tidak menyadari akan itu penjajahan atau bukan, padahal Trump itu melakukan hal tersebut, perjanjian contohnya yang kemarin-kemarin terjadi itu termasuk penjajahan juga terhadap Indonesia. Ada maksud terselubung. Ya. Berarti kebanyakan sekarang itu bahkan perjanjian-perjanjian yang dibuat sekarang itu kebanyakan adalah perjanjian yang apa namanya, padahal itu adalah penjajahan dalam bentuk perjanjian agar menjadi sebuah legalitas validasi agar diizinkan untuk di negara. Gue sedikit nambahin ya, berarti kan tadi masuk ke dalam penjajahan di sektor ekonomi, ya kan? Tadi kan politik, sekarang ekonominya nih. Bagaimana sih ternyata Indonesia sampai sekarang itu masih disetir gitu kan, masalah ekonominya itu oleh Amerika. Masih banyak intervensi dari Amerika lah, apalagi oleh apa namanya, kayak bank dunia gitu lah, ada World Bank, itu kan bank dunia, ada IMF, ada ADB dan UNDP. Itu kan rata-rata mereka tuh apa namanya, regulator atau apa gitu pokoknya. Kalau regulator biasa Pembuat kebijakan. ya, jadi pokoknya masih dikontrol oleh mereka lah, oleh bank dunia. Kita tahu krisis 98 itu terjadi. Jadi luar biasanya, mungkin ada sisi positif dan negatifnya juga. Soeharto itu dia walaupun dulu otoriter orangnya, tapi dia punya wibawa. Indonesia waktu itu punya wibawa. Rupiah masih ada harganya waktu itu. Masih ada harganya. Nah, chaosnya ketika apa? Ketika Soeharto itu dipaksa secara tidak langsung harus berhutang ke IMF atau World Bank, yang dimana mereka itu punya setumpuk persyaratan. Jadi kalau lu mau ngutang sama gua, lu harus ikuti kebijakan gua. Jadi nggak bisa nih Ucup punya peraturan kalau mau ngutang, tapi ya gua yang ngutangin, lu harus ngikutin gua dong. Nah, dia punya peraturan kayak gitu tuh. Salah satunya apa? Salah satunya intervensi Amerika dalam sektor ekonomi itu dalam jadi namanya SAP kalau nggak salah, itu bahasa ini saya nggak tahu lah singkatannya. SAP itu salah satu persyaratan yang diberlakukan terhadap suatu negara kalau mau berhutang. Nih saya kasih hutang, tapi ini segelintir persyaratannya nih. Salah satunya apa? Dalam perumusan undang-undang itu bank multinasional itu mereka ikut campur dalam perumusan undang-undang, yang dimana undang-undang tadi diterapkan untuk semua rakyat Indonesia. Gila kan? Jadi peraturan yang dibuat, jadi secara kedaulatan juga kita ternyata belum merdeka gitu ya.
Jadi belum berdaulat. Masalah undang-undang saja itu masih diintervensi oleh bank multinasional yang dimana di belakang bank multinasional itu berdiri saya ada yang namanya 9 perusahaan besar. Kalau di Indonesia kan 9 naga. Ya. Kalau ini ada 9 perusahaan besar dunia atau 9 perusahaan besar minyak dunia itu di belakang dari World Bank tadi atau IMF. Ya. Salah satunya kayak Exxon, kayak Shell kan. Ya. Itu tuh perusahaan besar terbesar di dunia. Itu ada di belakang World Bank. Ya. Contoh sederhana itu undang-undang migas. Undang-undang migas kan tadi ya seperti yang dibahas sebelumnya kan. Jadi dalam perumusannya itu ada intervensi dari Bank Dunia tadi, yang di belakang Bank Dunia ada 9 perusahaan besar. Ya. Akhirnya apa? Perusahaan multinasional kayak Exxon, Shell itu mereka dari hulu ke hilir mengambil kayak di titik ini bagian gua. Ya. Lewat legitimasi dari undang-undang. Jadi legal gitu Legal. loh. Jadi kayak ada pesanan gitu. Ya, ini dari apa berarti ya? Dari masalah hutang tadi. Karena kita berutang, kita ngikuti kebijakan dari dia. Salah satunya kita merubah undang-undang itu harus ngikuti kebijakan dia. Ya. Makanya sekarang nggak heran. Saya ada kayak satu foto yang dimana itu udah titik-titik merahnya banyak. Satu titik merah itu adalah perusahaan Amerika, Cina, Singapura, hampir di semua titik di Indonesia. Yang punya BUMN cuma segelintir doang. Akhirnya apa? Harga minyak dunia kita ngikutin siapa? Nasional apa internasional? Internasional. Internasional. Padahal kita mampu nggak secara sumber daya alam? Mampu banget gitu loh. Untuk mengelola sumber daya alam sehingga BBM tadi itu murah lah istilahnya. Sekarang kan harga minyak ngikutin dunia. Mahal. Ya. Yang ngikutin di Amerika karena kan Amerika ya tuannya kan. Ya. Nah itu salah satunya. Udah mah mahal di ini lagi dipendem kemarin kasus di Jember itu yang nyampe ngantri. Oh iya benar, ngantri itu ya. Sampai Gila-gilaan dari sore jam 4 baru dapat bensin jam 9. Subhanallah. Jadi itu dari sisi sisi ekonomi itu ya kita terjajah gitu. Bayangin ya teman. Apalagi kemarin kasus job fair, banyak pengangguran kan. Ya. Udah. Ini tuh undang-undang loh yang diberlakukan buat kita gitu. Tapi ada intervensi asing di situ. Sebenarnya buat siapa undang-undang ini? Ini buat siapa? Buat rakyat apa buat asing, buat korporat, buat para pengusaha ya, buat pengusaha kan. Ya, menarik. Jadi bobrok lah gitu kan dari segala sisi. Ini baru 2 sisi doang nih. Masih banyak sisi-sisi yang lainnya. Ini kalau bisa dibahas 2 jam. Tadi menarik yang tadi yang disampaikan oleh Bang Ucup terkait pemahaman kapitalisme tadi ya. Iya. Sempat disinggung. Itu tuh sebetulnya apa sih, Bang? Pemahaman kapitalisme itu kalau bisa dijelaskan mungkin. Apa itu sebetulnya pemahaman kapitalisme itu? Mantap. Nah, itu pemahaman kapitalisme itu. Jadi ideologi kan jadi kan ideologi tadi ada 3. Ideologi kapitalisme, nasional komunisme atau sosialis, dan juga Islam. Nah, kapitalisme ini dari sumber hukumnya aja ini kapitalisme kan buatan manusia. Ya, dibuat oleh negara adidaya yang kita tahu ya, Amerika itu. Dengan tadi sumber akidahnya atau hukumnya itu berhukum dengan tadi sekularisme itu, dengan sekularisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, yang dia udah tidak menganggap membedakan antara mana ketika beribadah, mana ketika lagi di ruang masyarakat, di ruang publik. Nah, itu dibedakan. Padahal ya kalau lihat secara ini kan dalam semua arus kehidupan itu, baik itu agama Islam, agama Kristen ataupun agama-agama lain itu memiliki aturan, baik itu dalam beribadah ataupun bermuamalah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kapitalisme ini yang beda ini mereka menghilangkan keikutcampuran agama terhadap kehidupan masyarakatnya. Nah, sehingga baik dari sektor politik tadi, sektor ekonomi, bahkan sektor hukum itu dibuat untuk melegalkan untuk kepentingan pribadi, untuk melegalkan perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya, untuk mengenyangkan sebagian orang dan mempersulit orang lain, atau yang disebutlah oligarki itu. Orang-orang yang memiliki modal banyak
Nah, hanya segelintir orang yang memiliki modal banyak. Nah, itu untuk kepentingan pribadi, tidak mementingkan Mereka dan masyarakat. kaumnya lah. Iya. Buat mereka, oligarki dan para pengikutnya. Mungkin itu kalau secara singkatnya, kalau bahas panjangnya. Nanti sampai subuh. Iya. Oke, menarik. Kalau tambahan dari Bang Rifki gimana nih? Kan tadi sama Bang Insan udah jelasin bahwasannya tadi dari sisi ekonominya, kalau misalnya tadi dari Bang Ucup pemahaman kapitalisme bahwasannya tadi Amerika itu salah satu bentuk penjajahan adalah dengan menyebar paham kapitalisme tadi, sekularisme tadi, agar agama itu tidak ikut campur dalam kehidupan. Sebenarnya kalau menurut Bang Rifki, sebenarnya peran agama itu harusnya bagaimana sih? Dalam kehidupan itu harusnya bagaimana? ya tadi kan mungkin kapitalisme itu salah satu Iya. dibentuk karena ketakutan Amerika juga kan Iya. akan mengikuti Islam itu peran agama. Ya, peran agama. Nah itu peran agama itu sebenarnya sangat penting kan bagi Muslim, bagi seorang Muslim itu peran agama itu sangat penting dalam segala hal gitu kan. Jadi sudah dibahas bahwasannya kapitalisme itu buatan manusia kan. Artinya namanya manusia yang memiliki keterbatasan. Dalam Islam gitu manusia itu banyak kekurangan tadi ya, apalagi dalam membuat hukum tentu Iya. saja. Kaum muslim itu dituntut, dipaksa untuk taat kepada agama, Oke. harus tetap taat dalam segala hal. Jadi pokoknya dalam hal apapun harus ikut terhadap apalagi Islam itu mengatur dalam semua hal. Jadi Semua aspek kehidupannya. jadi sayang sekali contohnya di Indonesia itu mayoritas Muslim tapi mereka tidak mempercayai akan keislaman sendiri. Islam sendiri tidak dipercayai karena tadi mungkin sudah dikotori oleh kapitalisme gitu kan. Sudah didoktrin sejak kita lahir gitu kan. Iya. Karena sejak kita lahir Islam itu tidak ada yang menerapkan. Jadi Gen Z itu kan tidak ada yang menerapkan lagi. Jadi untuk menyadarkan sekarang sekali lagi sulit tuh. Tapi bagaimanapun caranya Islam itu sebenarnya sangat berpengaruh. Dan itu sebenarnya yang membuat kaum muslimin itu bisa diridhoi ya oleh Tuhannya tadi. Karena kita hidup untuk Allah, dari Allah untuk Allah, pada Allah gitu kan. Itu seharusnya prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim gitu kan. Baik dari artinya dia ketika menjadi muslim dia harus mengikuti segala hal ya, dari Islam tersebut. Jadi ketika dia sudah mengikuti Allah dalam segala hal pasti ada aja solusinya. Kalau udah bertakwa pasti ada jalannya. Dari Allah Islam itu sebenarnya punya solusi untuk Punya. semua permasalahan. semua permasalahan ada. Tapi sayangnya sekarang tidak ada gitu. Dan sangat sulit. Bisa kasih contoh dalam sisi ekonomi kan saat ini kita masih kapitalis ya, Ya. ekonomi. Kalau Islam gimana sih? Nah, dalam Islam dalam segi ekonomi ya. Ya, sisi ekonomi itu gimana? Aduh berat nih. Mungkin gambaran secara umumnya aja gitu. Maksudnya Ya, kalau dalam segi ekonomi kan kepemilikan itu kan ada 3. Asik ini nih. Ini kan apalagi dalam hal SDM tadi, SDA itu sumber daya alam itu kan jadi kepemilikan ada 3. Kepemilikan pribadi itu dibatasi kan. Ya, Kepemilikan umum itu kan boleh dinikmati oleh semua. Ya. Kalau kepemilikan negara berarti negara mengelola Iya. yang dilimpahkan buat umum. Nah, itu kan tadi contohnya. Misalnya kalau ada kepemilikan umum, kepemilikan pribadi ya yang kita punya Dibatasi lah. ya dibatasi pada hal-hal tertentu, misalnya motor. Nah, motor punya pribadi, uang di rekening nggak diambil 2 tahun. Nah, itu tetap duit kita. Iya, betul. Tanah kita diamin selama 2 tahun, tetap itu duitnya tanahnya milik kita, bukan milik negara. Nah, ada batasnya masing-masing. Kalau kepemilikan umum, kepemilikan yang yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Apa contohnya? Taman bermain lah, yang sering dibuka itu. Atau ya di taman-taman yang banyak dibuka oleh pemerintah, biasa di Jakarta itu banyak. Ataupun taman-taman kota, alun-alun itu kan fasilitas umum. Nah, itu kepemilikan umum yang bisa dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Kalau kepemilikan negara
tambang, sumber daya alam seperti tambang, pepohonan, ataupun tadi emas dan lain Laut, sebagainya itu, sungai. iya laut, sungai itu kan berserikat pada tiga hal tuh, alma, kala, wanar. Nah itu hal-hal tadi itu kan dikelola oleh negara, milik negara dan hasilnya untuk masyarakat. Iya. Nah, itu kalau dalam Islam gitu. Tidak boleh Nggak boleh dikuasai oleh Nah. pihak-pihak tertentu. Jadi emang negara mengelola dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan materi ataupun menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan lalu disebarkan ke masyarakat. Nah itu kalau dalam sistem ekonomi Islam, Kayak dikasih ke rumah sakit, ya fasilitas, jadi otomatis rumah sakitnya gratis tuh. ya Rumah sakit gratis, bensin gratis. Ke bensin, terus sekolah jadi bagus semua tuh, guru makmur, gak ada honorer. Nah itu kan kalau ekonomi Islam tuh, jadi Islam pun mengatur ke hal-hal yang seperti itu pun diatur, yang memang tadi tambahannya mungkin Islam tuh bukan hanya sebagai agama spiritual, tapi agama yang mengurus segala hal, dari mulai kita bangun tidur sampai kita sampai tidur kita lagi. tidur lagi, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar tingkat pemerintahan, yang itu tidak ditemukan di agama yang lain. Iya. Berarti Kalau minta contohnya dulu ada Libya dulu. Libya pas menjadi negara termiskin sekarang, dulu itu negara paling kaya di dunia nomor 2. Karena mampu mengolah minyak itu kan di daerah Afrika itu. Ketika di bawah pemerintahan Muammar Gaddafi yang yang dilengsarkan dengan cara dibunuh 2011 itu. Hina banget. Sama masyarakatnya karena hasutan-hasutan dari Amerika tadi. Nah, kalau kita ngebahas itunya dari sistem ekonomi karena mengolah sumber daya alamnya itu dikelola oleh negara sehingga menghasilkan efek yang sangat memuaskan. Yeah. Rumah sakit, kita sakit datang ke rumah sakit gratis, pendidikan gratis, semuanya serba difasilitasi. Atau sekarang walaupun bukan dengan sistem Islam tapi dikelola sumber daya alam yang dikelola oleh negara menghasilkan tadi seperti tadi, misalnya yang ada menara Burj Khalifa itu di Dubai. Di Dubai itu kan sangat kaya sehingga fasilitas baik itu kesehatan, pendidikan, semuanya itu gratis. Kalau dikelolanya dengan benar, dikelola oleh negara sendiri tanpa ada intervensi dari pihak asing. Nah itu Islam mengajarkan seperti itu. Pantas ya, Islam itu menjadi ancaman buat Amerika tuh. Pasti. Karena kalau Islam itu jaya, Amerika udah nggak bisa. Kapitalis sudah benar-benar menyingkir. Iya. Oke. Kemarin ada isu terkait bendera One Piece nih. Ini seru, maksudnya menarik juga ya, sebetulnya menarik ya. Karena sempat dipermasalahkan juga. Padahal bendera ya. Kalau menurut Bang Ihsan gimana? Terkait bendera itu. Bendera One Piece itu. Apa sih itu pemerintah tuh ngurusin bendera? Padahal masih banyak problematika bangsa yang benar-benar nyata di depan mata, itu harus benar-benar diselesaikan, dicarikan solusinya. Kadang kita pusing juga kan, ini bendera saja dipermasalahkan. Ya kan kalau Gus Dur simple ya. Dulu kan pernah ada tuh bintang Kejora, jadi ada cerita Gus itu bendera Kejora dikibarkan Gus. Lebih tinggi mana? Merah putih apa Kejora? Merah putih, udah gak apa-apa. Anggap aja itu mah kayak umbul-umbul ya kan, kalau sekarang susah. Iya. Apakah merah putih semua? Iya. Enggak. Ada yang orange, ada yang warna biru, Iya. ada warna kuning. Anggaplah umbul-umbul. Simple gitu aja gitu kan. Tapi kan pemerintah menganggapnya apa? Ini ancaman, Gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa. memecah belah bangsa, gerakan revolusi. Terus ini mencederai atau tidak menghargai daripada jasa para pahlawan. Homo ikut-ikut atau fanatisme katanya. Ini sebuah nggak ada gunanya gitu Pak ngurusin hal seperti ini. Ini kemiskinan tuh ada 7 juta tuh Pak tuh orang yang masih miskin. Ada 10 juta lapangan pekerjaan mana? Sekarang kan nggak ada buktinya. Itu yang lebih nampak gitu kan. Pendidikan di Indonesia masih belum merata, yang di orang yang tertinggal tertinggal, terjauh dan terdalam itu nggak setara nggak kira-kira dengan di kota? Enggak. Ya, Belum ada kesetaraan tuh. Nah itu gimana tuh solusinya tuh? Belum ada kesetaraan. Terus hal-hal harga makin naik, nah, itu gimana tuh dipikirkan kembali gitu. Jangan masalah ngurusin bendera, simple aja kayak tadi itu masalah bendera tadi. Nah kadang yang jadi pertanyaannya, katanya ini enggak
Jadi sederhananya aja, apakah orang yang mengibarkan bendera One Piece tadi itu dia korupsi? Apa kayak orang yang mengibarkan bendera One Piece tadi itu dia menjanjikan lapangan pekerjaan 19 juta gitu kan? Apakah orang yang mengibarkan bendera One Piece itu menjual data Indonesia? Kan kagak. Iya Nah, benar. pertanyaan siapa yang mencederai apa namanya pengorbanan para pahlawan dan mencoreng bangsa ini? Iya. Kita yang atau orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece atau para pejabat yang menjual bangsa ini? Ya, kan itu jadi problem gitu kan. Ngapa-ngapain ngurusin bendera? Gak ada gunanya. Remeh ya, remeh banget ya. Harusnya tadi yang perkara yang lebih penting itu justru harus lebih diperhatikan. Sampai ada pejabat tuh yang membuat statement itu kan di media massa, wah ini mau ceblas segala macem. Wakil Mas mah nyampe wakil DPR Iya, sebagai DPR. ngebahas kayak gitu apa sih, kagak ada gunanya. Itu urusin yang 19% itu kan belum clear juga itu, walaupun udah diterapkan per 1 Agustus itu. Aneh juga. Yang harus kita perdalam tuh apa sih gitu kan, makna dibalik bendera One Piece. Nah itu tuh yang jadi pertanyaannya, kenapa masyarakat itu harus mengibarkan bendera One Piece? Mungkin itu bisa kita diskusikan bersama gitu kan. Ya. Apa sih latar belakang masyarakat itu mengibarkan bendera One Piece? Mungkin kalau gue sendiri itu bukan apa namanya, bukan pengamat One Piece, kan gue Naruto sejati lah istilahnya. One Piece kan, Beda ya, beda. beda nih. Tapi secara garis besar kita bisa tahu lah, One Piece itu kan dia ingin menolak apa namanya korupsi gitu kan, mengerukan sumber daya alam atau nepotisme yang terjadi. Mereka tuh sudah muak sebagai bentuk kekecewaan. Iya. Mungkin ya gambaran besarnya masyarakat itu mengibarkan bendera One Piece itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah saat ini. Jadi bentuk kritik juga ya. Itu kritik juga. Harusnya kan menjadi evaluasi buat pemerintah ya. karena ini bentuk dari inovasi kan. Yang penting kan istilahnya kalau sekarang nggak melebihi bendera merah putih lah tingginya gitu gini ya. Ya. Masih di bawah. Nah, ya. Terakhir ya, dari Bang Rifki. Masih bendera One Piece nih. Nah, enggak. Itu terlalu remeh kita bahas. Iya. Nggak guna banget ya. Terakhir, kira-kira solusi agar Indonesia ini bisa menuju kepada kemerdekaan yang hakiki itu seperti apa? Bagaimana jalannya? Bagaimana caranya? Solusinya? Bagi Bang Rifki nih, kira-kira. Oke. Mungkin harapan ke depannya Ya, harapannya solusinya. solusi harapan itu. Sebenarnya untuk harapan Indonesia itu semua pemimpin berharap banyak gitu. Harapan baik terkait Indonesia itu banyak. Termasuk yang mereka lontarkan ketika jadi menyalonkan jadi presiden, wakil presiden itu kan sama aja, harapannya baik semua. Kan. Tapi harapan itu kayaknya sulit terwujud ya, kalau kondisinya masih seperti ini. Dia ada harapan, tapi harapan tersebut tidak mungkin bisa terjadi. Contohnya ingin mensejahterakan rakyat, ingin ini, ingin itu kan banyak yang mereka inginkan. Iya. Tapi menurut aneh, hal tersebut itu nggak bakal pernah terjadi ketika kondisi kita masih seperti ini. Itu masih jauh lah, itu masih angan-angan mereka saja. Karena itu tidak mungkin terjadi kalau sistemnya masih seperti ini. Berat. Tadi mungkin apa tadi ideologi yang diterapkan di Indonesia itu kapitalisme gitu kan. Yang kita tahu sendiri itu menguntungkan asing, itu masih diterapkan di Indonesia. Itu sangat berat ya jika ingin dijadikan solusi bagi masyarakat di Indonesia. Itu suatu hal yang mungkin berat dan hampir tidak mungkin masyarakat Indonesia bisa sejahtera apabila masih menggunakan sistem kapitalis itu. Karena kita tahu sendiri kapitalisme itu dibuat Amerika sesuai dengan keinginan mereka. Artinya ketika kita ingin meminta solusi dengan kapitalisme itu tidak mungkin bisa terjadi. Jadi mungkin solusinya ya tiada lain Islam. Tetap Islam yang menjadi solusi terbaik. Karena itu dari Allah yang tahu maha tahu segala sesuatu gitu kan. Mana yang kurang untuk hambanya, mana yang kira-kira pas gitu kan untuk hambanya. Itulah yang menjadi solusi Islam. Tapi
Nah, tadi sayang sekali yang tadi udah dibahas juga. Sayang sekali itu sulit untuk diterapkan. Iya. Jadi jangan berharap banyak kalau sistemnya masih kapitalisme gitu. Itu aja sih. Tambahan dari Bang Ucup terakhir juga. Ya, solusi untuk menuju kemerdekaan yang hakiki tadi seperti yang menambahkan sedikit, kalau masih dengan seperti ini, hanya dengan ucapan tanpa ada pergerakan seperti 19 lapangan pekerjaan padahal manihil, nah itu tidak akan tercapai makna kemerdekaan yang hakiki dari segala bentuk penjajahan verbal ataupun non verbal. Karena tadi kita memakai sistem demokrasi. Demokrasi adalah bagian, demokrasi ini bagian dari ideologi. Ideologi itu sebenarnya ada banyak, tapi yang besar hanya 3. Nah itu cabang ideologi dari kapitalisme. Nah tadi kapitalisme dengan segala bentuk macam aturan yang dibuat yang dibuat oleh manusia sehingga ya untuk kepentingan pribadi. Nah itu sulit untuk kita mencapai kemerdekaan tadi kalau masih menggunakan sistem itu. Nah ditawarkan bagaimana cara mencapai kemerdekaan yang hakiki dengan cara menyatukan perasaan umat baik secara perasaan ya nafsiyah dan juga pergerakan sehingga akan muncul kemerdekaan yang hakiki. Nah itu solusinya hanya ada di Islam. Aturan di Islam itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aturannya buatan manusia kayak kapitalisme ataupun sosialisme tidak akan pernah tidak akan membuat manusia itu, masyarakat itu bahagia. Karena sifat manusia itu kan lemah, terbatas dan bergantung kepada sesuatu. Jadi lebih mementingkan, apalagi kalau manusia memiliki sifat hawa nafsu itu, goriza memiliki hawa nafsu sehingga tidak akan tercapai selagi Indonesia masih menggunakan sistem kapitalisme sistem demokrasi dari anak cabang kapitalisme. Solusinya adalah hanya dengan Islam. Mungkin itu. Baik. Luar biasa. Nggak berasa mungkin ini udah lebih dari berapa menit ya? Mungkin udah hampir sejam. Lebih dari 1 menit. Masya Allah ya. Pembahasan kita pada malam hari ini jadi terkait tentang kemerdekaan sebetulnya apakah benar-benar sudah merdeka atau belum. Dan tadi sudah terjawab ya oleh ya teman-teman semua. Semoga itu bisa menjadi informasi, wawasan buat kita semua dan juga para pemirsa, dan bisa menjadi langkah awal agar kita sadar dan melakukan perubahan untuk Indonesia ini. Ya. Karena kalau memang kita cinta tanah air, harusnya kita peduli dengan negara ini, ya kan, dan kita ingin melakukan perubahan. Mungkin itu saja ya untuk pembahasan kita malam hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kemerdekaan hakiki itu hanya bisa dicapai ketika Islam dijadikan sebagai aturan di dalam kehidupan. 1, 2, 3, jebret.